Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fausikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan para pengurus, para jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amaliyah yang fardu maupun yang sunnah. Semoga semua amal baik kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mudarasah, belajar bersama, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kajian ilmu faraid atau ilmu waris. 2 pekan yang lalu sudah kita sampaikan berupa muqaddimah, pembukaan mengenai ilmu waris ini. Pada kesempatan yang baik ini akan kita lanjutkan bahasannya, yaitu mengenai rukun pewarisan. Ada 3 rukun, artinya harus ada. Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam hal pewarisan. Yang pertama adalah adanya al-muwarris. Al-muwaris itu artinya orang yang mewariskan, orang yang mewariskan. Yang kedua adanya al-waris atau orang yang mewarisi. Yang ketiga adanya al-irs atau warisan. Kalau 3 rukun itu tidak terpenuhi, maka tidak akan ada pewarisan itu. Mewarisnya nggak ada, nggak mungkin mau waris apa. Atau harta yang diwarisi tidak ada karena sudah habis buat bayar utang, maka tidak mungkin lagi. Maka 3 ini harus ada. Nah, dari 3 rukun ini, maka harus terpenuhi. Kapan berlakunya rukun ini? Ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat pewarisan. Yang pertama adalah mautul muwaris, matinya orang yang mewarisi, yang mewariskan. Maka kalau belum meninggal dunia nggak bisa diwaris. Jadi kalau ada orang bilang ini harta warisan orang tua, padahal orang tuanya masih ada, bukan warisan. Berarti pemberian, pemberian atau istilahnya hibah dari orang tua atau hadiah dari orang tua, bukan warisan. Jadi, syarat yang berlaku adalah mautul muwaris, baik itu mati hakiki atau mati hukmi. Apa yang dimaksud mati hakiki?
Apa yang dimaksud mati hukmi? Yang disebut dengan mati hakiki, mautan hakikiyan, adalah kematian biasa, yaitu betul-betul meninggal dunia, betul-betul wafat. Itu namanya mautan hakikiyan, mati hakiki. Dia benar-benar mati, ya, ada wujudnya, ya. Nah, yang kedua, au hukmi, dihukumi mati, bukan dihukum mati, dihukumi mati. Bisa jadi orangnya masih hidup, tapi sudah dihukumi mati. Kenapa? Kasus misalnya, orang pergi dari rumahnya, ya, berniat merantau atau untuk melakukan usaha di luar kota. Selepas dari rumahnya, itu tidak ada lagi kabar beritanya, tidak bisa dihubungi di WA atau dicari info di Instagram, nggak ada semuanya, putus sampai ya 1 tahun ditunggu siang pagi, menunggu sampai sore, bertunggu sampai pagi, nggak datang lagi, sampai 2 tahun. Dalam mazhab Syafi'i sampai 4 tahun. 4 tahun tidak ada kabarnya. Maka pihak keluarga, terutama istrinya, berhak untuk mengajukan ke pengadilan, ya, pengadilan agama, untuk memastikan kepastian hukum tentang keadaan suaminya itu, atau bukan suami, atau kakaknya, atau siapapun, ya, untuk memastikan. Ya. Kalau 4 tahun ini dihubungi tidak bisa, dicari juga sulit, sudah berbagai macam pemberitaan, tidak ada kabar. Kan ada kemungkinan, ya, kemungkinan sudah meninggal, kemungkinan banyak kemungkinannya. Ya, maka misalnya pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut sudah dianggap meninggal dunia. Ini namanya mati hukmi. Ya, karena sudah dihukumi mati, maka ya, implikasinya adalah pada keluarganya, yaitu adanya pewarisan. Maka hartanya boleh diwarisi. Ini ketika seseorang itu hilang, ya. Ini kasus-kasus begini kan banyak. Ada orang yang pergi dari rumahnya karena sering hilang ingatan. Ya, sering hilang ingatan itu ya, kadang ingat kadang enggak. Keluar dari rumahnya, ya, tidak bisa pulang. Ya. Kan terus pergi. Ini kan sulit sekali orang seperti ini. Ya. Keluarganya baru dapat kabar setelah 8 tahun dia. Ternyata sudah meninggal dunia beneran. Ya. 8 tahun baru mendapat kabarnya. Ya. Dan kabar itu didapat dari dinas sosial. Ya. Ternyata orang ini ditampung oleh dinsos itu. Nah, model-model seperti ini. Atau misalnya tadi ya, kasus orang perantauan, nelayan, ya, pelaut, ya, yang mengarungi lautan luas, kan sulit diprediksi. Sementara sarana komunikasinya terputus. Nah, mati hukmi ini yang memutuskan adalah pihak mahkamah, ya, pihak pengadilan. Ya, tidak boleh musyawarah keluarga udah memutuskan bahwa ya, suami atau bapaknya sudah meninggal dunia, nggak bisa. Ya, yang memiliki kekuatan hukum yang berimplikasi pada pewarisan atau berimplikasi pada istri yang ditinggalkan bisa menikah lagi. Maka sejak keputusan kematian, ya, terhitunglah masa iddah. Sejak itu, bukan sejak ditinggalkan. Ya, sejak keputusan kematian dari pengadilan. Nah, jadi syarat muwaris adalah mautul muwaris,
mautan haqiqiyan au hukmiyan, ya, hukmiyan. Bisa jadi orangnya masih hidup, ya, bisa jadi, tapi nggak bisa pulang lagi, ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, hayatul waris, hidupnya seorang pewaris ketika muwaris itu mati atau dihukumi mati, ya, meskipun hanya beda beberapa saat saja, ya. Ini penting, ya, sebab ketika ada masalah dalam urusan warisan ini kan, ketika sudah sekian lama tidak segera dibagi, ya, kemudian salah satu dari ahli waris itu sudah meninggal dunia juga, sehingga penelusurannya kan agak rumit. Maka harus diperjelas, si fulan ini meninggalnya kapan, sebelum bapaknya atau sesudah bapaknya. Ini kalau warisannya adalah warisan dari bapaknya. Jadi harus, ya, dipastikan bahwa al-waris atau al-waris itu orang yang mewarisi itu masih hidup pada saat muwaris itu meninggal dunia, ya. Maka kalau yang meninggal dunia duluan bukan ahli waris, ya. Ya. Misalnya dari 5 bersaudara, ya, 5 bersaudara, ya, satu di antara mereka meninggal dunia, ya, maka yang meninggal dunia itu tidak bisa mewarisi warisan bapaknya kalau bapaknya belum meninggal pada saat dia meninggal. Bahkan sebaliknya, bapaknya menjadi ahli waris dari anaknya, ya. Hayatul waris, hidupnya seorang pewaris meskipun hanya beberapa saat saja, ya. Sehari berikutnya dia meninggal dunia, ya. Ini misalnya begitu, ya. Atau sebulan, biasanya kan kita punya kebiasaan nggak enakan gitu, ya. Kalau orang tua meninggal dunia biasanya nggak enakan untuk segera membagi waris. Alasannya itu kuburan masih basah, udah ngitung-ngitung warisan itu. Padahal itu nggak mesti harus seperti itu. Hari itu selesai pemakaman, hari itu selesai pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, langsung selesai juga pembagian warisnya. Tidak ada halangan untuk membagi waris, ya. Sehingga masih, ya, meskipun suasananya masih suasana duka, ya. Ini maksudnya agar tidak beranggapan bahwa ini harus nunggu sekian tahun atau nunggu, ya, kedua orang tuanya meninggal dunia semua, ya, baru warisannya dibagi. Padahal kan faktanya, ya, ada di antara anaknya setelah bapaknya meninggal, ibunya masih hidup. Ternyata ibunya ini masih lebih lama daripada anaknya, kan gitu, ya. Jadi tidak harus gitu, ya. Boleh saja misalnya selesai pemakaman kemudian pembagian warisan, ya. Para pewaris itu, ahli waris itu masih. Baru syarat yang terakhir ada wujudul irsi, adanya harta yang akan diwarisi. Sehingga kalau hartanya itu tuntas, habis semua, ya, misalnya buat bayar utang, ya, habis, ya sudah. Kalaupun tersisa utang, ya udah warisi utangnya itu, ya. Ahli waris itu berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang si mayit, ya. Kalau seandainya hartanya itu tidak cukup, ya, hartanya tidak cukup. Kalau ahli warisnya tidak mampu, ya, tidak mampu juga, maka yang menanggung hutangnya adalah waliul amri. Waliul amri pemerintah, ya. Pemerintah yang bayar hutangnya, gitu. Ya, sebagaimana Rasul pun menanggung, ya, menanggung kalau ada sahabat yang meninggal dunia, ya, masih punya hutang, tidak ada yang menanggung hutangnya.
Ya, pernah suatu ketika ada didatangkan jenazah kemudian Rasulullah diminta untuk mensolatkan jenazah tersebut. Ya, ditanyakan apakah si mayit ini memiliki hutang. Para sahabat yang hadir menjawab, ya, dia punya hutang 1 dinar. 1 dinar. Ya, 1 keping emas itu, 1 dinar. Ya, ketika keluarga maupun para sahabat itu diam, ya, kemudian Rasulullah mempersilahkan. Rasulullah tidak berkenan untuk mensolatkan jenazahnya. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, dinarun alayya, 1 dinar menjadi tanggungan saya. Ya, maka Rasul pun melaksanakan sholat jenazahnya itu. Jadi utang ini sampai ada yang menanggung. Makanya kita punya kebiasaan, ya, kalau setelah mensolatkan jenazah atau di pemakaman, kemudian dari pihak keluarga, ya, bila mana si mayit ini ada sangkut paut masalah hutang, maka segera, ya, melaporkan kepada ahli warisnya. Karena hutang itu urusan yang penting, ya, akan terus mengikuti, ya, tidak putus dengan kematian orang yang berhutang, terus diikuti terus, ya. Nah, makanya kalau hartanya itu habis untuk melunasi hutang-hutangnya, ya, di sini tidak ada lagi yang diwarisi. Ya, bahkan kalau seandainya yang tersisa adalah hutang, maka hutang-hutang itu menjadi tanggungan ahli waris. Ini beberapa syarat, ya, syarat-syarat yang mesti terpenuhi, ya, untuk adanya pewarisan. Berikutnya adalah mawani'ul irs. Mawani'. Ya, mawani' itu artinya hambatan. Ya, hal-hal yang mencegah pewarisan. Artinya seseorang itu gugur dari pewarisan. Ya, tidak menjadi ahli warisnya meskipun dia secara nasab, ya, anaknya sendiri. Atau dia anak saudara atau keponakan, dan keponakan manakala tidak ada penutup lainnya, maka keponakan itu ahli waris. Ya. Kapan pewarisan itu tertutup? Yang pertama adalah al-qatil. Ya. Al-qatilu artinya orang yang membunuh. Orang yang membunuh orang yang akan diwarisi. Ya. Salil qatili minal maktuli isrun. Ya. Bagi orang yang membunuh, al-qatil, itu tidak memiliki hak waris atas orang yang dibunuh. Ya. Misalnya seseorang ini membunuh pamannya karena tahu pamannya ini nggak punya anak. Ya, pamannya tidak punya anak, maka keponakan atau anak saudaranya ini menjadi ahli waris dari pamannya. Nah, karena pengen cepat dapat warisan, dia membunuh pamannya sendiri. Ya, maka orang yang membunuh ini terhalang mendapatkan warisan. Atau ada seorang anak yang membunuh bapaknya. Ya, maka dia terputus dari pewarisan bapaknya. Jadi al-qatil. Ya, jadi hambatan yang pertama, hal-hal yang menghalangi pewarisan yang pertama adalah al-qatl atau pembunuhan. Ya, terhalangnya dari siapa? Dari orang yang dibunuh. Ya, kasus-kasus ini banyak, ya, apalagi akhir-akhir ini. Ya. Antar saudara, ada anak yang membunuh bapaknya, atau seorang tua, ya, orang tua membunuh anaknya. Ya, kalau anak yang dibunuh itu memiliki harta, maka yang membunuh tidak punya
hak mewarisi. Ya, orang yang membunuh. Jadi bukan pada yang lainnya ya. Misalnya dia membunuh orang lain tapi yang meninggal itu kerabatnya, dia masih ahli waris dari kerabatnya. Ya, dari nasabnya. Jadi yang dimaksud gugur di sini adalah ketika seorang itu membunuh orang yang akan menjadi mewarisnya itu, orang yang akan diwarisin. Ya. Yang kedua adalah ikhtilafuddin, beda agama. Ya, beda agama. Islam dengan yang lain selain Islam. La yarisul kafirul muslima walal muslimul kafira. Tidak mewarisi seorang muslim, tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Jadi kalau misalnya bapaknya muslim, anaknya ada yang kafir, maka yang kafir ini terputus. Ya. Yang kafir ini tidak mewarisi bapaknya yang muslim, demikian juga bapaknya sebagai muslim tidak mewarisi harta anaknya yang kafir itu. Itu beda agama. Yang beda agama di sini adalah hanya antara muslim dengan kafir. Kalau antar kafir, ya antar kafir tapi beda agama ya, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, itu kan kafir semua. Itu dia ada masalah. Ya, karena disebut al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu millah, satu agama. Jadi yang dimaksud beda agama di sini adalah antara muslim dengan non muslim itu. Maka dari segi pewarisan terputus. Tapi kalau menghibahkan boleh nggak? Beda kan? Ya, ini beda hibah. Jadi kalau hibah ya boleh, meskipun anaknya non muslim atau bapaknya non muslim, tapi menghibahkan hartanya, ya, karena dianggapnya ini sama-sama anak. Ya. Maka orang tua yang muslim boleh memberi itu menghibahkan hartanya kepada anaknya yang muslim atau sebaliknya. Itu hibah. Jadi catatannya hibah itu semasa hidup. Tapi kalau warisan tidak bisa. Ya, warisan itu tidak bisa karena apa? Dibaginya setelah kematian pemilik harta itu. Ya. Jadi perlu dibedakan ya, antara hadiah atau hibah ya, dengan warisan. Yang dimaksud dengan dalam hadis la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima, itu adalah warisan. Ya, jadi kalau tadi kasus-kasus ini kan banyak Pak ya. Ada satu keluarga ya, anak-anaknya itu menganut berbagai macam agama. Ada yang Islam, ada yang ya, Buddha, ada yang Kristen dan sebagainya. Agama-agama selain Islam. Maka ya, kalau dari segi pewarisan ya, ini tidak bisa saling mewarisi karena adanya perbedaan agama. Tapi kalau pemberian, misalnya memberi atau misalnya pas korban mau ngasih hadiah pada keluarganya yang non muslim, ya sah-sah aja. Ya kan hadiah. Atau ngasih ya, apalagi ke tetangga yang non muslim boleh nggak? Boleh. Kan hadiah. Ya, bukan sedekah. Ya, hadiah saja, pemberian saja. Ya. Jadi kalau pemberian boleh, pemberian itu hibah itu pemberian semasa hidup. Kalau misalnya bapaknya tahu karena udah belajar ilmu faraid, bapaknya tahu kalau anaknya yang kafir ini nggak dapat, tapi bapaknya merasa kasihan, ya kasihan. Kalau mau merasa kasihan, kasihlah semasa hidupnya, ya. Masih hidup kasih, ya, ambilkan ya bagian dari hartanya itu. Tapi semua anaknya harus sama dikasih, ya. Semua anak yang lainnya dikasih. Nah, yang diwarisi yang mana? Yang tersisa, yang dia masih pergunakan semasa hidupnya.
Itu yang nantinya pada akhirnya kemudian si yang non muslim ini tidak bisa mewarisi. Ya. Nah, sedangkan syarat yang ketiga ini sudah tidak ada, yaitu perbudakan. Ya, ini sudah tidak dibahas lagi karena memang perbudakan sudah dihapuskan, sudah tidak ada di muka bumi. Jadi dulu kalau seorang itu menjadi budak, maka terputus dari pewarisan keluarganya. Kenapa? Ya. Kenapa budak ini terputus? Ya. Karena dalam hukum yang berlaku, kalau budak seorang udah dibeli, jadi budak itu diperjualbelikan, beli di pasar, ada pasar budak. Ya. Kalau kita di sini ada pasar hewan, dulu ada pasar budak, beli. Kalau sudah dibeli, maka semua milik budak ini menjadi milik majikan. Ya. Semua milik budak menjadi milik majikannya. Budak ini akan bekerja penuh, ya, 24 jam kecuali potong istirahat, itu sepenuhnya untuk majikan yang membeli dirinya. Ya, membeli. Jadi budak tidak memiliki hak apapun. Ya, makanya kalau dia misalnya diberi warisan dari keluarganya, maka akan menjadi milik majikan. Ya, disitulah perbudakan kemudian diputus atau dihilangkan dari pewarisan. Ya, kita bersyukur syariat Islam secara perlahan-lahan ya, menghapuskan perbudakan itu sampai kemudian tidak ada lagi. Ya, Islam sangat menganjurkan, menekankan pembebasan budak itu agar semua orang itu hidup merdeka. Ya, tidak menjadi budak dari orang lain. Ya, karena sekarang sudah tidak ada, maka pembahasan mengenai perbudakan ini kemudian tidak dianggap relevan lagi. Kalau seandainya kembali lagi hukumnya seperti hukum Romawi, ya, itu nanti wallahu a'lam. Ya. Tapi dalam buku-buku fikih masih, ya, karena fikih itu kan dibuatnya abad berapa? Abad kedua, bahkan di abad pertama. Ya, di buku-buku fikih masih ditulis. Jadi antara mawani'ul irsi adalah perbudakan. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak? Ya, monggo Pak. Menghibahkan. Kemudian meninggal. Ini kata anaknya ini sudah dihibahkan. Ini masih menganggap waris. Jadi gimana caranya supaya hibah itu betul-betul terpisah dari waris? Iya. Nah, hibah itu artinya harus ada serah terima. Ini saya hibahkan pada anak saya, maka sudah saya lepaskan dari aset yang saya miliki. Kalau berupa misalnya harta tidak bergerak seperti tanah, maka sudah saya potong nih, saya hibahkan pada anak saya, langsung saya ganti nama, buatkan sertifikat baru. Berarti ini sudah serah terima. Jadi bukan omongan begini, nanti ya ini buat kamu. Yang ini buat kamu, yang ini buat kamu. Tapi semasa hidupnya belum ada serah terima, itu gak sah. Ya, hibah yang seperti itu tidak sah, karena belum ada taqabud, belum ada serah terima dari orang yang menghibahkan. Ini biasanya kalau harta tidak bergerak seperti itu, ya, tidak langsung diserah terimakan. Tapi kalau hibahnya berupa uang atau apa itu kendaraan, itu kan biasanya langsung diserah terimakan. Nah, itu meskipun anaknya masih kecil, ya, anaknya masih kecil, ya, tapi asalkan bukan wasiat. Kalau wasiat misalnya seorang itu mengatakan karena anaknya masih kecil, nanti ya
Kalau bapak sudah tidak ada, ini buat si bungsu. Ya, yang ini buat si bungsu. Tapi waktu itu belum ada serah terima. Hanya berpesan saja. Nah, ini wasiat. Nah, karena wasiatnya kepada ahli waris, maka tidak berlaku. Ya. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi tidak boleh berpesan-pesan mengenai harta untuk salah satu atau di antara ahli waris itu. Ya. Ini masih sering terjadi seperti itu. Bahkan ahli warisnya itu merasa tabu, merasa bersalah kalau tidak melaksanakan pesan itu. Ya. Pesan, udah nanti kata bapaknya atau ibunya, nanti kalau saya tidak ada, ini harta udah bagi rata aja sama-sama anak itu, laki perempuan. Itu dianggapnya wasiat, padahal itu bukan wasiat. Ya, jadi kalau kalimatnya seperti itu, maka tidak boleh dijalankan. Ya, itu bukan wasiat. Jadi wasiat itu seperti ungkapan seorang ketika semasa hidupnya dipanggil semuanya, ahli warisnya diundang atau yang mewakili, ya, yang mewakili. Kemudian dia bilang, nanti kalau bapak tidak ada, ya, maka rumah yang berada di perumahan Harapan Baru Regensi itu menjadi wakaf untuk keperluan Majelis Taklim At-Taqwa. Ya, belum ada serah terima, Pak. Ini namanya wasiat. Maka sebaiknya ahli waris itu mencatat. Ya, para ahli waris mencatat wasiat bapaknya itu. Catat, ya, sehingga nanti pada saat orang tuanya itu meninggal dunia, tinggal dibacakan saja, ya, surat wasiatnya itu. Itu yang wajib dilaksanakan yang seperti itu. Dengan catatan tidak melebihi batas sepertiga dari total yang ditinggalkan itu, tidak lebih dari sepertiga. Kalau masih sepertiga masih tidak dilaksanakan itu, ya, tidak lebih dari sepertiga. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi, silakan, monggo Pak. Kenapa? Waris. Oh iya. Kalau salah satu atau salah dua dari ahli waris, 5 orang nih misalnya ya, yang 2 orang, anak pertama, anak kedua merasa sudah kaya, ya, nah, merasa sudah kaya, kemudian tidak mau mengambil bagiannya, itu hak dia. Ini namanya mengundurkan diri atau tanazul, mundur dari pewarisan. Itu hak dia, boleh. Sehingga dia bilang, udah bagi aja buat saudara perempuan, ya. Misalnya 5 bersaudara, 2 laki-laki, ya. Yang 2 laki-laki udah sukses secara duniawinya, udah banyak, ya, hartanya udah nyelantrak di mana-mana. Sedangkan 3 saudara perempuannya ini masih di kampung, ya, kehidupannya biasa-biasa aja. Lalu 2 anak laki sepakat bahwa kami berdua mengundurkan diri tanpa paksaan, ya, mundur dari pewarisan, maka tinggal dibagi 3, ya, tinggal dibagi 3 saja, itu ya. Jadi itu hak, nah, asalkan dia dengan kesadaran, bukan dipaksa, ya, bukan dipaksa atau sengaja nggak dikasih tahu, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ada anak yang jauh, ya, biasanya ini kan dari istri yang keberapa itu anaknya kan nggak nyatu, ya. Ini harus dicari, ya, harus dicari semua anak-anak si mayit itu, ya. Terkadang kalau dari istri pertama ini kan rukun, ya, tapi untuk istri yang kedua atau istri yang ketiga ini dianggap, ya, apa itu orang lain, ini salah. Jadi harus dicari semua anak dari si mayit itu,
Ya, semua anak-anak yang berintisab, bernasab kepada si mayit. Itu. Ya, saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalimat wasiat ada di kemerdekaan dulu wasiat itu wasiat. Apakah salah satu wasiat itu memang misalnya ditulis harus diketahui PT simpan sana atau itu dengan Ya, pada dasarnya wasiat itu adalah ucapan yang didengar oleh orang yang mendapatkan pesan atau wasiat. Jadi yang jadi patokannya adalah ucapan. Nah, penulisan itu untuk memperkuat, Pak ya. Kenapa perlu dicatat? Untuk memperkuat, kita daya ingatnya lemah. Ngomongnya udah 10 tahun yang lalu, karena nggak dicatat, ya lupa, ya. Atau karena nggak dicatat, dari 5 orang anaknya ada yang tidak mengakui. Kan bisa jadi seperti itu. Enggak, Bapak enggak wasiat apa-apa kok. Nah, ini kan ya, maka si yang menerima itu berkewajiban untuk meyakinkan anggota keluarga yang lainnya. Jadi wasiat itu pada intinya ucapan. Ya, ucapan seorang semasa hidupnya, dia berwasiat, berucap untuk berpesan bagian hartanya untuk disalurkan untuk kepentingan umat. Ya, itu namanya wasiat. Maka orang yang mendengarnya ini tidak boleh merubah isi wasiatnya. Ya, tidak boleh merubah. Kalau ada yang merubah, maka yang berdosa adalah yang menerima wasiat. Ya, yang merubah isi wasiatnya. Dia dengar, dia tahu, ya, tapi dia tidak menyampaikan pada ahli waris yang lainnya. Lalu mengatakan gak ada wasiat. Nah, ini yang berdosa adalah orang yang mendengar wasiat dari si mayit semasa hidupnya lalu merubah sendiri. Ya, itu berdosa. Jadi yang sekarang ini yang orang masih hidup demi pintaman ya. Bagi waris itu, nah ada juga yang digantung nanti didapatkan pas dan minta, ada juga yang langsung mereka dapatkan. Seperti apa? Ya. Pertama, kalau mau kasihkan semasa hidupnya dan serah terima, Pak. Ya, serah terima pada anak-anaknya. Itu hibah, bukan warisan. Ya, hibah. Tapi kalau bilangnya tadi, ini ya nanti kalau Bapak tidak ada, ini udah Bapak bagi-bagi nih. Udah, tinggal ambil. Ini belum selesai. Ya. Kalau sampai dengan kematiannya belum ada serah terima, maka kembalikan semuanya sebagai warisan. Gitu ya. Kalau belum ada serah terima. Ya, baru di kapling-kapling doang. Ya, ini buat si fulan, ini si fulan, bagi rata semuanya, pelaki perempuan. Tapi sampai dengan kematian orang tuanya itu belum ada serah terima apapun, baru omongan. Maka semua dilebur jadi harta warisan. Ya, kemudian diwaris sesuai dengan hukum Islam. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Orang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka sebagai muslim, maka pilih hukum Islam itu. Waris, ya, dibagi warisannya. Ya, kecuali kalau sudah serah terima, beda lagi. Ya. Makanya orang tua sebenarnya tidak perlu khawatir tentang anak-anaknya itu. Asalkan orang tua membekalinya dengan keimanan dan ketakwaan. Gak usah khawatir nanti anaknya pada berantem, ya, pada rebutan warisan, ya. Maka bekalilah anak-anak kita dengan bekal pendidikan yang islami, iman dan takwa. Insya Allah, ya. Orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan harta,
tidak menjadi bumerang bagi orang tuanya. Karena apa? Anak-anaknya paham ya bagaimana membagi warisannya itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, monggo. Sebenarnya menjadi saat ini yang saya mungkin memahami di daerah ini yang polisi tubuh barisan saya bacakan yang pertama waris, yaitu orang yang meninggal dunia yang hartanya diwarisi oleh orang lain. Ini asumsi saja orang meninggal dapat berserta orang lain. Kalau ada kalau mungkin kalau saya maksudnya al-waris itu orang yang meninggal dunia dan hartanya diwariskan kepada orang lain. Mungkin itu maksud. Ya. Orang lain yang dimaksud adalah selain diri si pewaris itu. Karena sebelumnya kita sudah bahas mengenai asbabul irs, sebab-sebab pewarisan. Kalau yang dimaksud dengan orang lain di sini adalah orang lain selain si mayit. Bukan berarti orang lain di luar nasab atau di luar kaitan dengan pewarisan itu. Ya, jadi yang dimaksud orang lain ya, jadi orang yang selain dirinya. Selain diri sendiri kan orang lain. Ya, makanya rangkaiannya ya, rangkaian pada bahasan sebelumnya yaitu mengenai asbabul irsi, sebab-sebab pewarisan. Ya, ada hubungan dengan pernikahan, ada hubungan dengan kekerabatan, atau ada hubungan dengan perwalian, atau perwalian itu memerdekakan budak ketika masih ada perbudakan itu. Ya, saya kira itu penjelasannya, Pak. Ada yang ini masih mengajar. Iya. Artinya ini kalau dari saya maksudnya soal meninggal. Terus saya bahasanya kepada maksudnya itu kan. Iya. Tapi kalau dari ini kan kelihatannya tidak seperti itu. Jadi karena betul itu ada yang punya ini. Coba saya pinjam, Pak. Ya, saya pinjam. Kalau redaksinya salah bisa diperbaiki. Al-muwaris, ya. Al-muwaris yaitu orang yang meninggal dunia yang hartanya diwarisi oleh orang lain. Maksudnya orang lain di sini adalah selain dirinya. Ya. Tapi masih ada hubungannya dengan kekerabatan atau pernikahan. Itu maksudnya begitu, Pak ya. Jadi kalimat orang lain di sini bukan orang lain di luar ahli waris. Ya, tapi orang lain masih dalam lingkup ahli waris. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Bagus. Ya. Meninggal dunia semuanya. Cucunya dapat enggak? Iya. Maka turun kepada anaknya anak. Ya. Iya, anaknya anak kan cucu. Membedakan meninggalnya berbeda kan. Iya. Iya. Yang mana mobil itu meninggal bapaknya, anaknya meninggal tapi menghembuskan nafasnya nggak tahu. Iya. Tetapi secara lahiriah itu kan bersamaan. Ya, secara lahiriahnya bersamaan. Kita tidak sulit juga misalnya, oh ini dia tenggelam nih, kapalnya tenggelam. Siapa yang duluan kan sulit juga. Ya, maka nanti ahli warisnya adalah anaknya anak atau cucu. Atau misalnya saudara. Ada nggak saudara? Kalau nggak punya cucu, ternyata masih ada saudara, maka saudaranya, ya saudaranya yang mewarisi. Makanya itu mesti ada pelacakan ya, pelacakan mengenai ahli waris. Baru kalau tidak ada semua, dia hidup sebatang kara, nggak ada semuanya, maka hartanya kalau ada baitul mal itu diwarisi atau dikelola oleh baitul mal, ya, atau dikuasai oleh pemerintah.
Nah, pemerintah ini nanti alokasinya pada baitul mal yang dikelola oleh pemerintah itu. Ya, misalnya nih ada orang meninggal, udah habis semua, ahli warisnya nggak ada satupun, ya, maka pemerintah yang mengambil alih, tapi dimasukkan dalam aset baitul mal. Ya, asetnya itu baitul mal untuk keperluan kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kajian berikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.